Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku akan membahas sebuah kasus yang terjadi udah lama banget sih sebenarnya, tapi nggak kalah sadis dan ngilu dari kasus-kasus sebelumnya ya teman-teman. Cerita dari seorang pembunuh berantai yang bernama Albert Fish, tapi dia juga dikenal dengan banyak julukan, diantaranya Werewolf of Hysteria, The Boogeyman, Brooklyn Vampire, dan The Gray Man. Ceritanya benar-benar sadis ya teman-teman dan twisted juga. Jadi gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Albert Fish lahir di Washington DC, Amerika pada tanggal 19 Mei 1870. Namanya dia pas lahir sebenarnya bukan Albert Fish ya teman-teman, tapi Hamilton Howard Fish. Albert adalah anak termuda dari 4 bersaudara. Orang tuanya bernama Randall dan Ellen Fish. Ayah dan ibunya memiliki perbedaan umur yang jauh banget teman-teman. 43 tahun beda umurnya. Jadi ayahnya itu sudah berumur 75 tahun saat Albert lahir. Keluarganya punya banyak sekali riwayat gangguan mental. Pamannya itu menderita mania, yaitu gangguan jiwa yang membuat penderitanya tuh jadi kalut, suka marah, dan bingung secara berlebihan. Salah satu saudara lelakinya juga ada yang masuk rumah sakit jiwa. Saudara perempuannya yang bernama Annie, dia juga punya gangguan mental. Beberapa kerabatnya juga punya gangguan mental, dan ibunya sendiri memiliki gangguan halusinasi. Jadi dia melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada di situ. Albert memiliki masa kecil yang bisa dibilang keras ya teman-teman. Pada saat dia berumur 5 tahun, ayahnya meninggal dunia di usia 80 tahun karena serangan jantung. Setelah itu keuangan keluarganya menjadi sangat-sangat sulit dan ibunya tuh udah nggak sanggup ngurusin semua anak-anaknya ini sendirian. Akhirnya sang ibu mengirim anak-anaknya untuk tinggal di panti asuhan. Masa hidup Albert selama di panti asuhan juga tidak menyenangkan sama sekali karena dia sering dibully sama anak-anak lain, entah secara fisik ataupun omongan, dia dikata-katain, dia dipukulin, dan bahkan bukan cuma sama teman-temannya aja, juga sama pengurus panti asuhan di sana, karena pada tahun itu, pada zaman itu kan memang hukuman fisik kepada anak-anak tuh tidak tabu ya teman-teman, masih sering dilakukan. Tapi waktu di sana juga Albert ini menyadari kalau dia punya ketertarikan yang luar biasa sama rasa sakit. Jadi waktu dia dipukulin sama teman-temannya atau sama pengurus panti asuhannya, dia tuh bukannya sedih atau gimana, dia tuh malahan keseringan dia seneng. Bahkan dia tuh pernah beberapa kali ejakulasi di saat dia dipukulin sama teman-temannya itu. Dan ini membuat Albert tentunya menjadi orang yang semakin aneh di mata teman-temannya di sana, dan dia semakin sering dibully. Pada saat-saat itu Albert sudah mulai merasakan ada kebencian yang sangat dalam pada kemanusiaan. Dia punya pikiran untuk balas dendam, dia punya pikiran untuk balik menyakiti masyarakat, orang-orang yang selalu menyakiti dia gitu. Saat Albert berusia 9 tahun, akhirnya sang ibu sudah punya cukup uang. Albert dan saudara-saudaranya pun tinggal kembali bersama sang ibu. Waktu Albert berumur 12 tahun, dia menjalin hubungan romantis, hubungan asmara dengan anak lelaki lain yang berumur 12 tahun juga untuk pertama kalinya. Tapi hubungan mereka ini juga nggak sehat ya teman-teman, karena mereka itu melakukan banyak banget hal-hal aneh. Kayak mereka tuh minum urin satu sama lain, makan kotoran satu sama lain. Ya pokoknya segala macam hal aneh yang menjijikan banget gitu ya kayaknya kalau dibayanginnya. Lalu pada tahun 1890 Albert pindah ke New York, tapi kehidupan dia di New York juga sangat menyedihkan teman-teman, karena dia bekerja sebagai seorang prostitusi dan dia juga memperkosa banyak anak lelaki. Sampai akhirnya di tahun 1898 sang ibu bilang ke Albert, udah deh kamu nikah, dan ibunya mencarikan jodoh buat Albert, yaitu seorang wanita bernama Mary Hoffman. Wanita ini berumur 9 tahun lebih muda dari Albert. Mereka akhirnya menikah dan mempunyai 6 anak bersama-sama. Albert bekerja sebagai tukang cat rumah, tapi walaupun Albert sudah menikah, dia sudah punya istri, dia sudah punya 6 orang anak, dia tetap aja masih meneruskan aksinya melecehkan banyak anak lelaki, dan biasanya tuh anak lelaki yang umurnya masih di bawah 6 tahun teman-teman. Masih kecil banget kan itu ya. Dan Albert juga masih terus selingkuh dengan banyak pria lain. Mungkin Albert ini memang menikah dengan istrinya karena disuruh sama ibunya aja ya teman-teman. Dia sebenarnya ya memang kelihatan jelas kan dia masih sangat tertarik secara seksual dengan pria-pria lain.
Kasian banget ya istri dan anak-anaknya. Pada tahun 1910, Albert yang saat itu sudah berumur 40 tahun bertemu dengan seorang pemuda berumur 19 tahun yang bernama Thomas Cadden. Mereka memulai hubungan sadomasokis. Jadi sadomasokis itu adalah penyimpangan seksual melalui penyiksaan. Jadi memang hubungan mereka itu dipenuhi dengan kekerasan. Dan dari info yang aku dapat, Thomas Cadden ini memang memiliki keterbelakangan mental, teman-teman. Jadi sepertinya memang Albert Fish sudah berencana untuk memanfaatkan dan memanipulasi pemuda malang ini ya. Kalau Albert Fish sendiri, dia itu memang suka dan menikmati banget rasa sakit, teman-teman. Bahkan pada saat-saat itu, dia sudah mulai suka memasukkan jarum ke lubang itunya loh, teman-teman. Jadi kalau dia melakukan masturbasi, dia akan sambil memasukkan jarum. Dan itu bukan cuma sedikit nusukin gitu aja, tapi jarumnya itu benar-benar dimasukin semua sama dia sampai nggak bisa diambil lagi, dan ya udah masuk ke dalam tubuhnya. Dan nantinya Albert Fish itu bakal menjalani X-ray, dan hasil X-ray menunjukkan kalau ada 29 jarum dalam tubuh si Albert Fish ini. Gila, sakit banget pasti ya. Pada 1903, Albert Fish dipenjara karena tuduhan pencurian, dan selama di penjara itu dia juga menjalin hubungan dengan beberapa pria. Lalu saat bebas, Albert Fish menjadi semakin aneh. Menurut pernyataan anak-anaknya, Albert itu mulai mendengar suara-suara di dalam pikirannya yang menurut dia itu adalah suara Tuhan. Tuhan lagi berbicara sama dia, dan Tuhan bilang kalau dia adalah utusannya, dan tugasnya di bumi adalah untuk mengebiri anak laki-laki. Pada saat itu juga lah Albert didiagnosis oleh psikiater kalau dia itu mengidap religious mania. Jadi religious mania itu adalah saat seseorang memiliki keyakinan yang berlebihan pada agama sampai mengganggu fungsi normal. Kayak melakukan hal-hal yang gak masuk akal gitulah, teman-teman. Menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Karena Albert saat itu juga sudah mulai suka menyakiti dirinya sendiri, dan katanya itu dilakukan untuk menebus dosa-dosanya. Suatu hari, Albert membawa Thomas Cadden ke sebuah rumah pertanian yang sudah terbengkalai, sudah nggak ada penghuninya, dan di sana Albert menyiksa Thomas selama 2 minggu. Dia mengikat Thomas, menyiksa, memutilasi dia, pokoknya melakukan hal-hal yang mengerikan lah sama Thomas ini. Bahkan dalam salah satu interview, Albert Fish ini bilang, "Aku nggak akan pernah melupakan bagaimana cara dia melihatku dan bagaimana dia berteriak." Niat awal Albert Fish bawa Thomas ke sana adalah untuk menyiksa dia selama mungkin yang dia mau, habis itu bakal dibunuh sama dia dan tinggalin aja gitu di sana. Tapi Albert nggak jadi melakukan hal ini, dia justru cuma memotong atau mengebiri bagian pribadi Thomas Cadden. Dan abis itu lukanya dibalut sama dia, kayak dirawat gitu ya sama dia. Setelah itu dia teruskan penyiksaan secara fisik dan secara seksual pada Thomas Cadden. Setelah selesai melakukan semuanya, Albert memberikan uang $10 ke Thomas kayak untuk uang kompensasi gitu, teman-teman. Luar biasa banget. Dan dia pergi meninggalkan Thomas Cadden di sana begitu aja. Sampai sekarang pun sayangnya nggak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya kepada Thomas Cadden. Kelakuan aneh Albert juga semakin menjadi-jadi setelah istrinya pergi dengan pria lain di tahun 1917. Suatu hari Albert pulang ke rumah, tapi istrinya udah nggak ada. Barang-barang yang berharga di dalam rumah juga semuanya sudah dibawa sama sang istri. Tapi ke-6 anaknya nggak dibawa sama istrinya. Jadi Albert pun harus mengurus ke-6 anaknya itu sendirian. Albert mulai berhalusinasi dan dia melibatkan anak-anaknya di dalam halusinasi gilanya ini. Jadi suara di dalam pikirannya mulai menyuruh dia untuk makan daging hewan mentah. Dan dia bahkan menyajikan daging mentah kepada anak-anaknya untuk dimakan gitu. Terutama saat bulan purnama, dan karena inilah dia mendapat julukan Werewolf of Wisteria. Tapi Albert ini nggak pernah menyiksa anak-anaknya, malah dia menyuruh ke-6 anaknya itu untuk menyakiti dia, untuk menyiksa dia. Tapi dengan cara halus ya teman-teman. Jadi mereka itu melakukan games, main games dan kayak tebak-tebakan gitu. Terus Albert bilang, kalau misalkan aku salah, kalian bisa melakukan hukuman fisik pada ayah gitu. Kalian boleh apain ayah aja deh. Pada tahun 1919, Albert mulai melakukan kejahatan rutinnya. Dia berkeliling, cari korban, dan korban yang dia pilih itu selalu antara anak yang memiliki disabilitas atau pria Afrika Amerika berkulit hitam. Karena menurut Albert,
Dua kelompok orang ini adalah orang-orang yang tidak menjadi prioritas bagi polisi kalau mereka menghilang. Jadi kemungkinan besar dia bisa lolos dari polisi setelah melakukan kejahatannya. Dan memang selama bertahun-tahun Albert Fish itu bisa lolos dari polisi, teman-teman. Miris banget ya. Dan korban-korbannya itu biasanya ya seperti yang tadi juga, dia siksa, dia sakiti secara seksual dan juga fisik. Pada 11 Juli 1924, Albert melihat seorang gadis kecil berumur 8 tahun yang bernama Beatrice Kill sedang main-main sendirian di depan peternakan orang tuanya. Dan itu nggak jauh dari rumah orang tuanya juga ya, teman-teman. Albert samperin gadis kecil ini, terus dia bilang, "Hei, bisa tolongin aku ambil tanaman-tanaman yang di sana nggak?" katanya. "Nanti aku kasih uang nih buat kamu." Dan namanya anak kecil ya, teman-teman, pastinya mereka polos banget, mereka nggak tahu orang itu ada niat jahat sama mereka sama sekali nggak curiga. Dan akhirnya Beatrice Kill ini mau gitu. Tapi untungnya pada saat si Beatrice sama Albert ini mau ke tanaman itu, mau menjauh dari peternakan, ibunya keluar dari rumah dan dia melihat anaknya tuh lagi mau dibawa pergi sama pria asing. Akhirnya ibunya langsung lari, samperin, terus langsung ngomel-ngomelin Albert dan mengusir Albert dari sana. Albert akhirnya pergi dari sana. Tapi Albert belum menyerah, teman-teman. Malam harinya dia balik lagi ke peternakan itu dan dia ngumpet di dalam gudang keluarga. Nah, di dalam gudang itu entah gimana akhirnya dia bisa ditemukan sama sang ayah kali ini. Jadi ayahnya Beatrice nemuin Albert di sana, dia langsung marah-marahin Albert pastinya dan mengusir Albert dari sana. Setelah itu Albert nggak balik lagi ke rumahnya Beatrice Kill. Gak lama setelah itu Albert kembali berusaha menyakiti dan menculik anak kecil lain. Jadi waktu itu ada 2 orang anak lelaki yang sedang main di pinggir jalan di dekat-dekat rumahnya Albert. Albert samperin, terus dia tanya, "Hei, kalian udah pada makan belum?" Terus anak kecil itu bilang, "Belum." Akhirnya Albert tawarin, "Oke, kalau kalian belum pada makan, ayo ke apartemenku yuk, kita makan di sana, aku punya makanan yang enak-enak loh." Setelah sampai di sana, Albert menyuruh kedua anak ini nunggu di dalam kamarnya. "Udah, kalian tunggu sini ya, aku mau ke dapur, aku mau buat makanan yang enak untuk kalian." Dan akhirnya kedua anak ini main-main di dalam kamar, dia lompat-lompatan di atas kasur, dia main gulat-gulatan, dan entah gimana kasurnya itu keangkat, teman-teman. Dan mereka menemukan hal yang sangat mengerikan di bawah kasur itu, yaitu 3 alat yang selalu dipakai Albert untuk menyiksa dan membunuh para anak kecil. Pertama, gergaji tangan yang dengan ukuran kecil dan 2 pisau daging. Melihat hal ini tentunya kedua anak itu langsung panik, mereka langsung histeris, langsung teriak, dan mereka langsung lari keluar dari rumahnya Albert itu. Tapi untungnya mereka berhasil keluar, teman-teman. 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1924, Albert kembali menemukan korbannya. Jadi hari itu seorang anak lelaki berumur 8 tahun yang bernama Francis McDonald, dia izin ke orang tuanya untuk pergi main keluar bersama teman-temannya. Tapi saat semua teman-temannya sudah pulang ke rumah, Francis ini nggak pulang-pulang juga. Sampai malam dia nggak pulang, akhirnya besok paginya orang tuanya melaporkan kehilangan Francis ini kepada polisi. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan. Polisi bertanya kepada anak-anak yang hari itu bermain bersama Francis. Mereka semua bilang kalau Francis pergi bersama seorang pria berambut abu-abu. Polisi pun berkeliling tanya sama warga sekitar apakah ada yang pernah melihat, apakah ada yang tahu pria dengan rambut abu-abu kayak gitu. Dan akhirnya ada seorang wanita yang bilang dia melihat seorang anak lelaki dan seorang pria yang berambut abu-abu masuk ke dalam hutan. Ibunya Francis yakin kalau itu adalah anaknya. Akhirnya dia tampil di media, dia memohon kepada masyarakat, kepada warga sekitar untuk membantu menemukan si pria berambut abu-abu itu yang mereka juluki sebagai Gray Man. Nah, dari situlah si Albert Fish ini mendapat julukan sebagai Gray Man. Akhirnya Francis bisa ditemukan tapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa, teman-teman. Jadi jasadnya itu ditemukan di dalam hutan oleh beberapa anak pramuka. Dia sudah mengalami penyerangan seksual yang sangat-sangat brutal dan dia dicekik hingga tewas menggunakan brethel miliknya sendiri. Bukan itu aja, teman-teman, tim medis juga bilang kalau Francis ini sudah disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh. Diiris beberapa daging dari tubuhnya dan bahkan beberapa bagian kulitnya itu ada yang diukir. Aduh, nggak ngebayangin deh gimana sakitnya ya.
Nanti setelah tertangkap, Albert Fish juga mengakui kalau dia sebenarnya berniat untuk mengebiri Francis juga. Tapi saat itu dia mendengar suara orang dan dia panik. Akhirnya dia buru-buru menghabisi nyawa Francis McDonald dan meninggalkan jasadnya di sana. Kasus ini sangat besar pada saat itu ya teman-teman, karena memang kejahatan yang luar biasa sadis, korbannya yang masih anak-anak, dan juga apalagi ya, bapaknya si Francis McDonald ini adalah seorang petugas polisi juga. Investigasi dilakukan, mereka semua berusaha menemukan pelakunya. Beberapa orang sempat dicurigai sebagai tersangka, tapi akhirnya mereka semua dibebaskan oleh polisi karena memang mereka tidak punya cukup bukti. Selama investigasi itu, Albert Fish tidak pernah dicurigai teman-teman. Jadi namanya dia tuh nggak pernah muncul juga bahkan di investigasi itu. Pada Februari 1927, seorang anak lelaki berumur 4 tahun yang bernama Billy Gaffney menghilang. Hari itu, Billy sedang bermain dengan 2 orang teman lainnya. Yang pertama balita juga masih berumur 3 tahun, dan yang kedua adalah seorang anak lelaki berumur 11 tahun. Mereka bertiga main di luar apartemen, tapi ada satu momen anak yang paling dewasa ini masuk ke dalam apartemen. Akhirnya tinggal Billy dan balita yang berumur 3 tahun tadi kan di luar. Tapi saat anak yang paling dewasa keluar dari apartemen, dia mau main lagi, Billy udah nggak ada. Tinggal balita yang berumur 3 tahun tadi aja teman-teman. Dan akhirnya ditanyalah, "Hei, kamu lihat nggak Billy kemana?" Dan balita itu menjawab, dia pergi bersama Boogeyman. Dari sinilah Albert Fish mendapat julukan sebagai Boogeyman. Tapi sampai sekarang jasadnya Billy tidak juga ditemukan teman-teman. Itu karena setelah Albert menyiksa dan membunuh Billy, dia membawa jasad Billy ke rumahnya, diminum darahnya, diambil sedikit demi sedikit dagingnya Billy ini untuk dimasak dan dimakan sama Albert. Pada Mei 1928, Albert melihat sebuah iklan di koran. Jadi di iklan itu ada seorang pemuda yang bernama Edward Budd sedang mencari pekerjaan. Dia mau mengerjakan apapun karena saat itu dia dan keluarganya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dia juga meletakkan alamat rumahnya di iklan koran tersebut. Jadi kalau misalkan ada yang mau mempekerjakan dia, silakan datang ke rumahnya gitu ya. Setelah lihat iklan ini, Albert langsung sadar kayaknya dia ada kesempatan untuk melampiaskan keinginan gilanya. Akhirnya dia langsung datengin kediaman keluarga Budd. Dia kesana ngomong sama Edward Budd. Dia bilang, "Hei, kamu lagi cari pekerjaan ya? Kebetulan banget, aku juga lagi cari orang yang bisa bantu aku di rumah. Karena aku udah tua, aku udah lemes, aku udah capek, aku nggak bisa kerjain semua pekerjaan rumah sendirian. Nanti aku juga bakal kasih kamu gaji yang lumayan besar." Pastinya Edward senang banget saat itu. Keluarganya juga senang banget, mereka benar-benar bahagia banget karena akhirnya Edward mendapat pekerjaan dengan gaji yang besar, bisa membantu membiayai keluarganya. Edward juga tanya ke Albert, kira-kira boleh nggak kalau aku ajak temanku yang bernama Willy untuk kerja di rumah kamu juga? Dan Albert bilang, iya boleh aja. Oke, kalau gitu beberapa hari lagi aku bakal balik ke sini dan menjemput kalian ya. Dan Albert saat kesana itu dia menyamar teman-teman. Dia memperkenalkan dirinya bukan sebagai Albert Fish, tapi sebagai Frank Howard. Dan dia juga pakai baju yang rapi supaya kelihatan dia adalah pria tua yang mempunyai banyak uang gitu loh. Niat Albert yang sebenarnya adalah untuk membawa Edward ke rumahnya. Saat sudah di rumahnya, dia akan mengikat Edward, memutilasi Edward sampai dia kehabisan banyak darah dan pada akhirnya meninggal. Akhirnya datanglah hari yang dijanjikan oleh Albert kalau dia akan menjemput si Edward dan temannya Willy itu ya. Tapi Albert tidak datang pada hari yang ditentukan. Dia mengirim telegram kepada keluarga Budd, katanya aku nggak bisa datang hari ini, kemungkinan aku bakal datang besok deh gitu. Dan akhirnya keesokan harinya Albert Fish datanglah ke rumah keluarga Budd. Dan saat itu dia bertemu dengan adik perempuannya si Edward yang bernama Grace Budd yang umurnya masih 10 tahun. Dan setelah melihat Grace ini, Albert Fish langsung merubah rencananya. Jadi saat Albert datang, Edward dan temannya Willy itu belum siap. Akhirnya sang ibu Delia Budd mempersilahkan Albert untuk masuk. Ayo masuk dulu, duduk dulu ya, tunggu Edward sama Willy-nya, mereka belum siap soalnya. Akhirnya Albert pun menunggulah di ruang tamu. Dan saat dia duduk di ruang tamu itu, adik perempuannya si Edward yang bernama Grace itu masuk dan menghampiri Albert. Saat itu juga, saat melihat Grace untuk pertama kalinya, Albert tahu kalau dia mempunyai ketertarikan yang luar biasa terhadap gadis kecil ini. Tentunya ketertarikan yang gak sehat ya teman-teman. Dia sudah berpikir untuk
melakukan hal yang sama yang dia tadinya niatin untuk Edward, tapi sekarang dia udah ganti korban. Dia udah gak tertarik lagi sama Edward, dia sekarang sudah tertarik sama adiknya itu. Akhirnya Albert minta izin ke sang ibu. Dia bilang, boleh nggak aku bawa Grace ke ulang tahun keponakanku yang lokasinya nggak jauh dari sini, paling sebentar doang, 1 jam 2 jam aja, ntar aku balik lagi ke sini. Kan si Edward sama Willy juga belum siap ya gitu. Sang ibu juga awalnya ragu-ragu untuk mengizinkan Grace pergi bersama orang baru yang dia temui itu. Tapi Grace ini bener-bener pengen banget datang ke pesta ulang tahun tersebut. Dia sampai mohon-mohon ke ibunya, "Ibu ayo dong, aku boleh dong ikut," gitu ya. Dan akhirnya sang ibu mengizinkan karena dia berpikir mungkin anaknya bisa bersenang-senang di sana, mungkin anaknya bisa bahagia gitu kan di pesta ulang tahun itu. Akhirnya Grace dan Albert pun pergi bersama. Tapi sampai malam hari mereka nggak pulang-pulang juga, dan keluarga saat itu masih belum begitu khawatir karena mereka berpikir, oh mungkin ada sesuatu ngelakuin apa lagi, atau mungkin ada hambatan apa segala macam. Tapi sampai keesokan paginya mereka nggak pulang juga. Akhirnya keluarga pun mendatangi alamat yang diberikan oleh Albert sebelumnya. Jadi alamat itu kata Albert adalah rumah keponakannya yang sedang mengadakan pesta, dan ternyata itu adalah alamat palsu, teman-teman. Keluarga Bud pastinya langsung panik dan histeris banget, terutama sang ibu, dan mereka langsung pergi ke polisi untuk melaporkan hilangnya Grace ini. Polisi langsung melakukan penyelidikan, mereka mencari-cari data tentang pria ini, yaitu si Frank Howard. Tapi seperti yang sudah bisa kalian tebak, mungkin mereka tidak menemukan apapun tentang pria ini. Seolah-olah pria ini nggak pernah ada, karena memang itu hanya nama palsu yang dibuat oleh Albert Fish ya teman-teman. Tapi saat ini entah keluarga Bud ataupun polisi belum tahu ya. Tapi sang ibu dan Edward sudah melihat pria ini dengan jelas ya teman-teman. Akhirnya mereka menjelaskan ciri-ciri pria tersebut kepada polisi. Selebaran yang berisi fotonya Grace Bud dan juga ciri-ciri dari pria yang bernama Frank Howard tadi disebar ke seluruh tempat umum. Mereka berusaha sebisa mungkin, tapi mereka tetap nggak menemukan petunjuk apapun. Dan kasus hilangnya Grace Bud ini tidak terpecahkan selama 6 tahun berikutnya. Sampai akhirnya di tahun 1934 sang ibu menerima surat yang sangat-sangat mengerikan. Isi suratnya itu benar-benar sadis banget teman-teman. Jadi ini adalah surat dari seorang pria tanpa nama yang ditujukan untuk ibunya Grace Bud. Di dalam surat ini dia menjelaskan detailnya, benar-benar detail apa yang sudah dilakukan pada Grace Bud, apa yang sudah terjadi pada Grace Bud. Intinya pria ini bilang dia membawa Grace ke sebuah rumah pertanian yang sudah terbengkalai. Setelah sampai di sana, dia naik ke lantai 2 dan Grace dia suruh tunggu di luar. Di lantai 2, pria ini melepaskan semua bajunya karena dia sudah berniat untuk membunuh Grace. Jadi dia nggak mau darahnya Grace itu sampai nempel di bajunya. Setelah itu dia pergi ke jendela, dia melihat Grace saat itu sedang memetik bunga-bunga liar. Dia memanggil Grace untuk, ayo masuk sini, naik ke atas. Dan dia ngumpet di dalam lemari. Jadi saat Grace naik ke atas sampai di lantai 2, dia keluar dari lemari dalam keadaan tanpa busana sama sekali ya teman-teman, dan dia langsung menangkap Grace. Grace langsung histeris, dia teriak-teriak dan dia bilang mau ngaduin ke ibunya. Lalu pria ini berusaha melepas semua bajunya Grace. Grace tidak diam aja, dia memberontak, dia mencakar, dia menggigit dan menendang pria ini. Tapi akhirnya Grace bisa dilumpuhkan dan dicekik hingga tewas. Di dalam surat ini pria tersebut juga menjelaskan secara detail bagaimana dia memenggal, memutilasi, dan mengambil bagian daging dari tubuh Grace ke rumahnya, dan di rumahnya itu dimasak, dimakan sama dia selama 9 hari berikutnya. Keluarga Grace akhirnya melaporkan hal ini pada polisi. Polisi melakukan tes kecocokan antara tulisan tangan di surat ini dengan tulisan tangan di telegram yang dikirimkan oleh pria yang bernama Frank Howard tadi. Dan hasilnya cocok teman-teman. Jadi polisi bisa mengkonfirmasi bahwa surat itu adalah asli. Tapi tetap mereka belum bisa menemukan siapa pelakunya. Mereka nggak tahu siapa sih orangnya yang menulis surat tersebut. Sampai akhirnya polisi memperhatikan amplop yang dipakai untuk mengirim surat ini. Jadi di amplopnya itu ada satu emblem, di situ ada nama perusahaan, dan polisi langsung samperin lah perusahaan itu. Mereka ke sana dan tanya kira-kira siapa aja yang punya akses ke amplop tersebut. Dan ada seorang pembersih yang bilang, aku punya amplop kayak gitu banyak di rumah, aku bawa pulang. Tapi rumahku yang dulu, nah pas pindah amplopnya itu aku nggak bawa, aku tinggalin aja di sana.
Polisi langsung datengin apartemennya dan mereka bertanya dengan wanita pengurus apartemen. Polisi bilang, kamu tahu nggak siapa yang menempati kamar bekas pembersih yang tadi itu ya? Dan wanita ini menjawab, seorang pria bernama Albert Fish, Pak. Oh gitu. Kamu tahu nggak di sini ada nggak seorang pria yang bernama Frank Howard? Ciri-cirinya itu dia sudah tua, rambutnya berwarna abu-abu. Dan kata wanita pengurus apartemennya, loh itu sih sama banget ciri-cirinya dengan Albert Fish. Polisi langsung nalar lah di situ. Wah, jangan-jangan Frank Howard ini cuma nama palsu dan sebenarnya itu namanya Albert Fish gitu. Akhirnya mereka langsung nungguin sampai Albert pulang. Tapi mereka tunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Albert nggak pulang-pulang juga ke apartemennya. Mungkin dia udah tahu ya teman-teman, polisi nungguin dia di sana. Akhirnya polisi pergi dan polisi bilang sama wanita pengurus apartemen itu, kalau Albert pulang, kalau kamu melihat dia, kamu langsung hubungin kita ya. Oke Pak, katanya gitu. Akhirnya ya udah. Dan 4 bulan kemudian, wanita pengurus apartemen itu akhirnya menelpon polisi. Dia laporin, Pak polisi, ini Albert pulang gitu loh. Dia udah ada di dalam apartemennya. Akhirnya polisi langsung lah datengin apartemen itu. Dan bener aja Albert ada di sana. Polisi menangkap Albert di sana. Tapi saat polisi berusaha menangkap Albert tuh berusaha memberontak, dia ngeluarin silet dan langsung giniin ke polisinya. Tapi saat itu kan Albert sudah sangat tua ya teman-teman, jadi memang tubuhnya sudah lemah. Polisi dengan mudah bisa melumpuhkan Albert dan menangkap dia. Albert pun dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Albert mengakui semua kejahatan yang dia lakukan secara detail teman-teman. Mungkin dia udah sadar ya, mau dia gimana pun dia pastinya akan dihukum mati. Jadi ya udah, dia menceritakan semuanya itu sama polisi. Dan dia bukan cuma hanya mengakui pembunuhan pada Grace Budd, dia juga mengakui pembunuhan pada Francis McDonald dan Billy Gaffney. Albert juga bilang kalau dia sudah melakukan ratusan penyerangan, pemerkosaan, dan pelecehan pada anak-anak. Tapi karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menghubungkan Albert dengan semua kejahatan itu, akhirnya polisi hanya mendakwa Albert dengan 3 tuduhan, yaitu pembunuhan pada Grace, Billy, dan Francis. Persidangan berlangsung selama 10 hari. Di persidangan, Albert mengaku tidak bersalah karena alasan kejiwaan. Tapi hal ini tidak diterima oleh pengadilan karena pada tahun 1935, Albert Fish dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan tadi dan dia diberi hukuman mati. Selama di penjara, kabarnya Albert itu juga sudah berkali-kali melakukan usaha untuk menyakiti dirinya sendiri. Kayaknya memang dia nggak bisa ya hidup tanpa rasa sakit. Jadi katanya Albert tuh bakal nyisain tulang ayam yang dia makan di kantin penjara gitu misalkan ya. Terus ayamnya itu diselipin di mulutnya dia, ditajemin sama dia, terus dipakai untuk ngiris-ngiris badannya kayak gitu. Pada 16 Januari 1936, eksekusi pada Albert Fish dilakukan menggunakan kursi listrik. Dan setelah Albert Fish meninggal, pengacaranya itu kan melakukan konferensi pers. Di konferensi pers itu, pengacaranya yang bernama James Dempsey bilang, Albert meninggalkan sebuah note untuk dia, dan di dalam note itu kayak kata-kata terakhirnya Albert gitulah ya. Tapi saat dipaksa sama wartawan untuk dibacain, pengacaranya itu bilang seperti ini. Saya tidak akan pernah menunjukkan kepada siapapun, itu adalah rangkaian kata-kata kotor, paling kotor yang pernah saya baca. Kira-kira Albert ngomong apa ya di dalam surat itu teman-teman? Oke, itu dia tadi teman-teman semua info yang aku dapat tentang Albert Fish. Luar biasa sadis, ngilu banget ya kan. Aku pun pas lagi buat naskahnya ini bener-bener berkali-kali berhenti teman-teman, luar biasa kok tega, apalagi korbannya anak-anak itu bener-bener mengerikan banget. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini karena aku pengen banget tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM aja ke Instagram aku hanifahstory92. Bye bye.